Kenapa saya mengangkat tema ini ya dalam konten saya ini? Tentu ini adalah untuk bagaimana bisa menjawab apa sih esensi dari kita harus ya mempercayai ya, atau bahasa Islamnya beriman ya kepada hari akhir atau alam akhirat. Lalu apa sih ruginya ketika kita tidak beriman kepada hari akhir atau hari akhirat? Saya akan menjelaskan dengan pendekatan untung rugi ya, untung rugi berdasarkan perhitungan manusia ya, sebagai manusia gitu. Nah, ini saya kasih judul andaikan akhirat itu ada, lalu siapa yang rugi gitu. Nah, ini apakah memang gitu ketika akhirat itu nyata ada gitu, memang ada yang dirugikan atau tidak gitu kan. Jadi saya pendekatan berdasarkan untung dan rugi ya. Fenomena yang ada di masyarakat bahwa ada orang yang mempercayai memang akhirat itu ada ya, alam akhirat itu ada. Jadi alam dimana setelah kematian ya, setelah kematian bakal ada alam akhirat gitu. Tapi ada juga masyarakat atau manusia yang tidak percaya gitu kan, dengan berbagai alasan-alasan gitu. Nah, biasanya orang yang percaya ada alam akhirat biasanya berdasarkan keterangan yang disajikan dalam kitab suci gitu ya, dalam kitab suci umat Islam ya, Kristen, Yahudi kayak gitu kan gitu. Nah, yang kedua yang biasanya yang rata-rata yang tidak percaya terhadap adanya hari akhirat adalah berdasarkan pendekatan sains gitu. Yang salah satu menjadi dalilnya adalah ketika manusia mati, maka tubuh manusia itu mengalami kerusakan yang total. Artinya tubuh manusia itu rusak semuanya, sempurna rusaknya gitu kan. Dari mulai otaknya rusak gitu kan, jantungnya rusak, sistem pencernaannya rusak, kulit dagingnya juga rusak menjadi tanah gitu kan. Maka sains menyimpulkan ketika tubuh manusia rusak seperti itu, maka tidak bisa tubuh itu menjadi utuh kembali kan begitu. Maka dengan kesimpulan seperti itu, maka akhirat itu tidak ada. Karena kalau misalnya manusianya tidak hidup, ya buat apa alam akhirat gitu kan. Kalau toh seandainya ada alam akhirat, berarti kan itu alam akhirat untuk kehidupan bukan manusia, untuk kehidupan bukan manusia gitu, berarti kehidupan makhluk yang lain gitu, yang itu memang tidak ada kepentingannya bagi manusia itu menurut saya ya. Jadi sehingga dengan dalil bahwa ketika manusia itu mati, tubuh manusia itu mengalami kerusakan yang total gitu, sehingga tidak bisa dikatakan bisa hidup kembali secara sains gitu. Nah, ya, kita ambil dua sisi ini ya. Jadi ada orang yang percaya terhadap hari akhirat, hari akhir, itu berdasarkan keterangan dari kitab suci. Ada juga yang tidak percaya gitu lah. Ya, lalu selanjutnya apa sih kemungkinan yang akan terjadi gitu? Apa sih dampak-dampak yang akan terjadi ketika ada dua kepercayaan ini gitu? Orang yang percaya kepada hari akhirat, maka dia secara otomatis gitu kan percaya akan adanya surga dan neraka sebagai balasan atas perbuatan di dunia. Karena sejatinya adanya alam akhirat itu hanya untuk itu kan, untuk membalas perbuatan manusia, baik perbuatan baik maupun perbuatan jahat gitu.
itu adalah yang disampaikan, yang disajikan keterangan-keterangan berdasarkan kitab suci kan begitu. Jadi adanya alam akhirat itu kan tujuannya, untuk membalas semua perbuatan manusia di dunia gitu, baik buruk ataupun baik gitulah. Nah, di sisi yang kedua, ketika ada orang yang tidak percaya alam akhirat, maka otomatis dia juga tidak percaya kan adanya surga dan neraka. Artinya apapun yang dikerjakan di alam dunia ini tidak ada balasan apapun gitu kan. Mau buruk, mau jahat, ya udah selesai begitu aja gitu kan. Nah, itu ya. Jadi ketika dia percaya alam akhirat, maka dia percaya kepada surga dan neraka, keberadaan surga dan neraka. Nah, ketika ada yang tidak percaya alam akhirat, maka ya otomatis kan tidak percaya surga dan neraka, atau tidak percaya tetap terhadap hari pembalasan atas perbuatan di dunia. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, ketika ada orang yang percaya kepada hari akhirat, maka dia cenderung ya gitu kan. Ya, jadi cenderung mempersiapkan kan begitu ya. Jadi ketika dia percaya, maka cenderung mempersiapkan. Oh, saya percaya nih alam akhirat gitu. Saya percaya nih ada surga dan neraka gitu. Maka dia cenderung untuk mempersiapkan. Kenapa mempersiapkan? Karena secara naluri ya manusia itu ingin mendapatkan kebahagiaan kan di akhirat itu. Ternyata di akhirat itu ada surga dan neraka. Pasti ketika ditanya, bagi orang yang percaya kan, kamu mau masuk surga atau masuk neraka? Pasti kan ya mau masuk surga kan. Alasannya karena di surga itu ya ada kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan. Maka dia cenderung mempersiapkan itu kan, bekalnya bagaimana agar masuk ke surga. Nah, bagi orang yang tidak percaya, maka cenderung tidak mempersiapkan. Ya itu mah udah menjadi naluri otomatis kan. Ada saya mah gak percaya alam akhirat, saya tidak percaya surga neraka. Ya buat apa mau persiapan untuk alam akhirat kan? Ya hidup gimana sekarang aja gitu kan. Ya gimana saya aja sekarang hidup di dunia ini gitu. Toh tidak ada balasan apapun kan terhadap perbuatan saya gitu. Lalu apa ketika pandangan mereka, kedua orang ini, kedua jenis manusia ini gitu kan, terhadap dunia ini kayak gitu kan. Atau kenyataan sekarang kan hidup di dunia kan gitu. Maka orang yang percaya alam akhirat maka akan memandang dunia ini sebagai sarana untuk menggapai kebahagiaan akhirat gitu. Sehingga apapun yang dilakukan di dunia ini menjadi cara dia gitu kan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka dia akan otomatis kan akan mempelajari kan kitab suci gitu kan. Oh, apa sih syaratnya masuk surga itu gitu kan. Oh, syaratnya masuk surga itu harus beriman, contohnya begitu. Kalau di Islam kan begitu, harus beriman kepada Allah, harus beriman kepada hari akhirat gitu kan. Terus yang kedua harus beramal soleh gitu kan, harus berbuat kebaikan, tidak boleh melanggar syariat kan begitu. Ketika dia seorang pengusaha, maka bagaimana pengusaha ini tidak melanggar syariat gitu kan, tidak melanggar yang dilarang gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh begitu ya. Ketika dia seorang pelajar, maka bagaimana menjadi pelajar yang baik, pelajar yang bisa mengamalkan ilmunya kan begitu ya. Jadi bagi dia sebagai seorang pengusaha atau penguasa, contohnya penguasa, maka dia akan hati-hati dalam menjalankan kekuasaannya kan begitu, karena dia beriman kepada hari akhir dan juga dia harus mempersiapkan bagaimana kehidupan di akhirat itu menjadi kehidupan yang bahagia gitu. Mau jadi apapun dia gitu kan, mau jadi seorang dokter, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang penguasa ya, mau jadi seorang petani, tetap saja kan ukurannya itu bagaimana tidak melanggar syariat gitu, dipersiapkan. Nah, bagi yang tidak percaya akhirat, maka dunia ini menjadi tujuan akhir dalam kebahagiaannya. Maka apapun yang menjadi kebahagiaannya, maka ukurannya adalah dunia. Lalu ada persamaannya dari sini gitu. Persamaannya apa? Bahwa mereka semua gitu, kita semua akan mengalami kematian gitu. Mau dia percaya, mau tidak percaya, tetap saja kan kita tidak bisa menolak terhadap kematian gitu.
Nah, ini menjadi kematian ini menjadi pemutus ya. Pemutus kenikmatan di dunia, pemutus kebahagiaan di dunia. Nah, lalu bagaimana setelah kematian ini? Apakah memang akhirat itu ada? Nanti contohnya nanti ketika sudah meninggal semua kan, manusia meninggal, makhluk yang lain juga meninggal, alam dunia juga hancur gitu kan. Nah, apakah ketika terjadi nanti akhirat itu memang ternyata ada, ternyata gitu, hari akhir itu ternyata ada. Nah, bagaimana gitu kan kondisinya? Nah, kalaupun tidak ada, ya bagaimana kondisinya? Begitulah. Kita lanjut ke ini ya. Jadi kita sekali lagi bahwa dari semua yang kita hadir di alam dunia ini itu akan mengalami kematian. Mau dia percaya hari akhir maupun tidak, kita tidak bisa menolak kematian gitulah. Mau secanggih apapun kemajuan manusia gitu kan, kita semua tidak akan bisa menolak kematian gitu. Lalu bagaimana nih ternyata setelah mati itu gitu kan? Setelah mati ternyata memang akhirat itu tidak ada ternyata gitu. Nanti setelah mati ya, ini membicarakan secara mengandai-andai ternyata akhirat itu memang tidak ada. Lalu bagi orang yang percaya dulu sebelumnya percaya kepada hari akhirat, apakah dia rugi? Ya tentu tidak kan. Kenapa tidak? Karena memang dia sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia kan. Jadi orang yang bagi orang yang percaya akhirat bukan berarti dia itu tidak bahagia di dunia, bukan berarti begitu. Karena kebahagiaan bagi seorang yang mempercayai akhirat gitu kan, ukurannya bukan kebahagiaan berdasarkan ukuran dunia kan begitu. Bisa jadi kan dia bahagia karena dia selalu sembahyang kan, dari sembahyang dia mendapatkan ketenangan gitu. Dia bahagia karena dia melakukan kebaikan-kebaikan gitu kan, kebahagiaan gitu ukurannya. Lalu apakah orang yang beriman kepada hari akhirat tidak boleh mendapatkan dunia? Ya boleh-boleh saja kan, asal caranya dengan cara yang halal kan begitu kan sebenarnya gitu. Apakah seorang yang percaya kepada hari akhirat tidak boleh kaya? Ya boleh-boleh saja gitu, asal caranya tadi ya, caranya benar gitu, menurut syariat kan begitu. Jadi artinya walaupun nanti akhirnya akhirat itu tidak ada, pembalasan itu tidak ada, tetap saja kan mendapatkan keuntungan dari kebahagiaan di dunia gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Ya sama kan gitu kan. Orang yang tidak percaya akhirat pun ketika nanti akhirat memang tidak ada akhirnya gitu kan, ya maka dia mendapatkan keuntungan juga. Keuntungan apa? Keuntungan dunia kan, sama kan gitu. Dia juga mendapatkan kebahagiaan kan di dunianya gitu. Segala sesuatu yang diinginkan di dunia kan bisa diraih kan gitu. Nah, itu memberikan kebahagiaan tersendiri gitu. Artinya orang yang mau percaya ataupun tidak percaya tetap saja kan akan mendapatkan keuntungan ketika memang ternyata toh akhirnya akhirat itu tidak ada gitu. Nah, yang jadi masalah yang kedua nih, kemungkinan yang kedua kan. Itu kan kemungkinan pertama adalah akhirat tidak ada kan gitu. Lalu yang kedua nih, kemungkinan yang kedua adalah ternyata akhirat itu ada gitu kan. Nah, bagaimana nih kedua jenis manusia ini gitu kan. Nah, bagi yang percaya akhirat kan gitu, tentu dia akan mendapatkan dua keuntungan kan. Keuntungannya apa ya? Tadi keuntungannya yang pertama keuntungan kebahagiaan di dunia kan gitu kan. Yang kedua keuntungan apa? Keuntungan dia sudah mempersiapkan kan. Sudah mempersiapkan untuk bekalnya kan gitu. Artinya dia tidak merasa shock gitu kan, atau menyesal gitu. Oh, memang ternyata ada awalnya juga kan saya percaya kan gitu. Nah, saya juga sudah mempersiapkan untuk itu kan gitu. Artinya tidak terlalu menyesal kan gitu. Artinya sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Ketika terjadi alam akhirat, hari pembalasan ya saya sudah siap karena saya sudah beriman sebelumnya, saya sudah percaya sebelumnya. Jadi dia mendapatkan dua keuntungan di dunia, mendapatkan kebahagiaan. Keuntungan kedua adalah dia sudah mempersiapkan bekalnya gitu kan. Nah, yang kedua nih yang jadi masalah, ketika ternyata akhirat itu ada dan sebelumnya orang ini tidak percaya, maka dia akan mendapatkan hanya satu keuntungan saja. Keuntungan apa? Keuntungan dunia tadi kan, yang keuntungan itu sudah
hilang. Dengan apa? Dengan kematian kan. Jadi kebahagiaan yang tadi di dunia itu tidak bisa dibawa ke akhirat gitu kan, karena memang sebelumnya tidak mempersiapkan untuk itu kan ya. Dia hanya bahagia untuk di dunia saja gitu kan, tidak mempersiapkan bekal untuk kebahagiaan di akhirat. Dan kebahagiaan di dunia itu terputus dengan kematian, hilangkan kebahagiaannya gitu. Nah, selain keuntungan yang tadi di dunia saja, yang kedua dia akan mendapatkan kerugian. Kerugian apa ya? Karena dia kan tidak mempersiapkan bekalnya di akhirat untuk hidup di akhirat kan, kebahagiaan di akhirat. Sehingga dan kerugian di akhirat ini adalah kerugian yang abadi selamanya. Gitu. Maka kalau disimpulkan berarti yang mana yang rugi? Ya tentu yang tidak percaya kan. Ya gitu. Jadi orang yang tidak percaya hari akhirat, ketika akhirat itu terjadi, ada nyata nanti setelah kematian, maka dia akan mendapatkan kerugian karena dia tidak mempersiapkan gitu. Nah, itulah mengapa pentingnya iman itu di sini sebenarnya gitu. Kan banyak orang yang bertanya kan, kenapa sih syarat masuk surga itu, terutama di Islam ya, salah syarat masuk surga itu harus beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kan rukun iman itu ada 6, dan salah satu yang harus diiman itu adalah hari akhirat gitu. Nah, ini salah satu impactnya. Ketika seseorang itu tidak beriman kepada hari akhir, maka dia tidak akan mempersiapkan gitu. Ya, itu mah sudah naluri otomatis kan. Seperti ini contoh analoginya. Contoh saya dengan adik saya ingin bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan sepeda motor. Nah, saya yakin bahwa di perjalanan itu bakal terjadi hujan contoh. Tapi adik saya tidak percaya kan. Adik saya tidak percaya akan terjadi hujan. Nah, apa yang akan terjadi? Maka saya ketika percaya akan hujan, maka saya akan mempersiapkan bekalnya kan, untuk mengantisipasi itu kan, dengan salah satu dengan membawa ya jas hujan kan gitu kan. Tapi karena adik saya tidak percaya, maka dia tidak akan membawa bekal jas hujan kan. Ketika di perjalanan terjadi hujan, maka siapa yang rugi? Yang tidak membawa bekal itu kan, yang awalnya tidak percaya itu kan. Karena sebelumnya adik saya tidak percaya sehingga tidak membawa jas hujan. Dan ketika terjadi hujan, maka dia akan kehujanan, kebasahan. Sedangkan saya kan enggak kehujanan karena saya membawa jas hujan. Jadi dari berangkat dari kepercayaan, berangkat dari keyakinan, berangkat dari iman, maka akan melahirkan itu kan impactnya kepada perbuatan-perbuatan atau konsekuensi selanjutnya kan gitu.